Perkenalkan, nama saya Ida Laila dari Magister Administrasi Bisnis S2 Universitas Diponegoro Semarang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pembahasan administrasi perkantoran. Nah, jati administrasi menurut Dali Yang J. 1980 adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya administrasi menurut Sondang Panjang. Siagian 1980 adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, arti kantor sendiri adalah pada setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka mencapai tujuan secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya pembagian kerja, pelimpahan wewenang, sampai kepada rincian tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Di masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Di samping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerjasama antara satu aspek dengan aspek lainnya untuk dijadikan pegangan bagi para pelaksana, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara sistematis. Perlu kita ketahui bersama, untuk selanjutnya pengertian administrasi perkantoran dibagi menjadi dua, yaitu pengertian administrasi perkantoran secara luas dan administrasi perkantoran secara sempit. Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi perkantoran dalam arti sempit? Dalam arti sempit, administrasi perkantoran merupakan semua kegiatan teknis dan memiliki peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, dan berperan penting dalam menciptakan organisasi perusahaan dengan lebih efektif. Sedangkan jika dilihat dalam arti yang luas, administrasi perkantoran bisa dipahami sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, dan mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor serta tata usaha yang tertib dan baik. Lalu bagaimana pengertian administrasi perkantoran secara umum? Jadi kalau secara umum, administrasi perkantoran merupakan kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia, dan distribusi barang serta logistik dalam sebuah organisasi. Prajudi Atmosudirjo, Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama mengutarakan dan menyebutkan bahwa administrasi perkantoran merupakan gabungan dan kombinasi antara corporate management kantor sebagai kesatuan yang terdiri dari gedung, tanah, personel, dan perlengkapan dengan operation management pekerjaan di kantor. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja hakikat dari pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor berarti kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan. Mencatat keterangan atau kejadian berarti mencatat semua yang dilakukan sehingga menjadi keterangan yang kelak dapat lebih berguna. Pada kenyataannya, pelaksanaan kegiatan dapat diadakan dengan menggunakan mesin, alat hitung, atau cara lain yang dikerjakan dengan manual, dengan maksud dan tujuan yang tetap sama, yaitu membuat atau menyediakan informasi yang berguna untuk semua pihak. Apabila diteliti lebih lanjut, hakikat pekerjaan kantor dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan atau menghitung keterangan, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana menjadi keterangan yang siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mencatat keterangan, yaitu kegiatan membubuhkan keterangan dengan pelbagai macam peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi modern dan kebutuhan keterangan yang diperlukan, sehingga wujud keterangan dapat langsung siap pakai. Yang ketiga, mengolah keterangan, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikannya dalam bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, menggandakan keterangan, yaitu kegiatan memperbanyak keterangan dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengirim keterangan, yaitu kegiatan menyampaikan keterangan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain. F. Menyimpan keterangan, yaitu kegiatan menaruh atau meletakkan keterangan dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu, sehingga lebih teratur, sistematis, dan aman. Dari pengelompokan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pekerjaan kantor meliputi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan keterangan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat pekerjaan kantor adalah pengurusan keterangan dari keterangan yang belum siap dipakai menjadi keterangan yang siap pakai. Apa sih tujuan administrasi perkantoran? Secara umum, tujuan dari proses manajemen perkantoran ini ialah supaya tujuan perusahaan bisa tercapai dengan efektif dan efisien serta memenuhi syarat dari segi teknis, ekonomi, dan psikologis. Pertama, teknis yaitu mempunyai manfaat dan daya guna. 2. Ekonomis yaitu harga yang pantas atau sesuai dengan yang semestinya. 3. Psikologis yaitu memberi kepuasan. Nah, berikut ini merupakan tujuan administrasi perkantoran secara lengkap. 1. Menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Kedua, melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi supaya dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, dan prosedur secara tepat. 3. Menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan yang baik dalam kaitannya dengan manajemen. Keempat, berkomunikasi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5. Memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada para pegawai. 6. Melakukan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, serta penggajian. Ketujuh, melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara sampai memilih pegawai. 8. Menafsirkan dan mengomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada seluruh pegawai. Sementara itu, J.R. Terry dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control mempunyai pandangan tersendiri tentang tujuan dari administrasi perkantoran. Pertama, memberikan semua keterangan secara rinci dan lengkap serta mengklasifikasikan siapa saja, kapan dan di mana hal itu dibutuhkan untuk pelaksanaan organisasi atau perusahaan dengan baik dan efisien. 2. Membuat catatan dengan biaya seminimal mungkin. Ketiga, memberikan pekerjaan tata usaha dengan efektif dan efisien. 4. Membantu perusahaan dalam persaingan yang baik dengan kompetitor. 5. Memberikan laporan keuangan dengan biaya seminimal mungkin. Sedangkan secara umum, tujuan administrasi perkantoran meliputi berikut ini. 1. Menerapkan dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi supaya pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien. Kedua, menerapkan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dalam suatu perusahaan. 3. Menerapkan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi, keuangan accounting, supaya proses pengelolaan aspek keuangan bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Keempat, menerapkan dan meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap relasi dengan pihak luar. 5. Menerapkan dan meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, serta mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan. 6. Menerapkan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi terhadap relasi dengan pihak luar, tentu saja dengan memperhatikan etika dan lingkungan. Selanjutnya yaitu menjelaskan apa itu fungsi administrasi perkantoran. Menurut Quibble 2001 ada 5 jenis fungsi pendukung administratif di perkantoran, yaitu fungsi rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Berikut ini merupakan uraian fungsi administrasi perkantoran tersebut. Pertama, fungsi rutin. Fungsi rutin ialah fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran dan keterampilan yang setidaknya meliputi pengarsipan dan penggandaan barang perusahaan. Kedua, fungsi teknis. Fungsi kedua yaitu fungsi teknis yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni bagi para administrator. Ketiga, fungsi analisis. Fungsi ketiga yaitu fungsi analisis yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan mengambil suatu keputusan secara cepat dan tepat. Keempat, fungsi interpersonal. Fungsi keempat yaitu fungsi interpersonal yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar saat memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Kelima, fungsi manajerial. Fungsi terakhir adalah fungsi manajerial yang memerlukan suatu perencanaan, pengorganisasian,
pengukuran, dan memberikan motivasi kepada karyawan. Apa saja karakteristik administrasi perkantoran? Ada 3 karakteristik administrasi perkantoran, yaitu: pertama, bersifat pelayanan. Pekerjaan di kantor mempunyai karakteristik bersifat pelayanan karena fungsinya untuk membantu pekerjaan utama supaya bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Kedua, bersifat terbuka dan luas. Administrasi perkantoran bersifat terbuka dan luas. Apa artinya? Semua pelaksanaan tugas kantor bisa dilakukan di mana saja, tak harus di dalam gedung sebagai acuannya. Ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak. Pekerjaan kantor bisa dilakukan semua pihak dalam organisasi atau perusahaan, mulai dari pimpinan sampai dengan karyawan yang paling rendah jabatannya secara terstruktur. Ruang lingkup pekerjaan kantor. Pelaksanaan pekerjaan kantor di setiap kantor berbeda ruang lingkupnya. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan masing-masing kantor. Pada umumnya, ruang lingkup pekerjaan kantor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: A. Luas sempitnya ruang lingkup tugas pokok kantor bersangkutan. Perusahaan yang besar dan luas jangkauannya memerlukan lebih banyak informasi yang harus ditangani daripada perusahaan yang sempit lingkup usahanya. B. Sifat atau jenis usaha suatu kantor. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan pekerjaan kantor tersebut, maka dalam pelaksanaannya, pekerjaan kantor dapat berupa pekerjaan tulis-menulis dan catat-mencatat. Akan tetapi, apabila dituntut pekerjaan kantor yang ruang lingkupnya lebih luas, maka pekerjaan kantor dalam hal demikian dapat dilaksanakan dengan pekerjaan ketatausahaan yang meliputi pekerjaan pengetikan penggandaan, stensil, fotokopi dan lain-lain, kearsipan, ekspedisi surat, pelayanan telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila lingkup pekerjaan kantor dari perusahaan lebih luas lagi menuntutnya, maka pekerjaan kantor yang diperlukan adalah ketatausahaan ditambah dengan kegiatan lainnya seperti penentuan sistem dan prosedur perkantoran, merencanakan tata ruang kantor, penggunaan pengolahan data elektronik, pembinaan pegawai kantor, dan sebagainya. Dengan demikian, pekerjaan kantor tidak identik dengan pekerjaan tulis-menulis ataupun ketatausahaan, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan kantor dapat berupa: A. Pekerjaan tulis-menulis atau catat-mencatat. B. Ketatausahaan. C. Ketatausahaan ditambah dengan kegiatan lain yang lebih kompleks. Pekerjaan kantor berfungsi memberi fasilitas kepada pelaksanaan tugas pokok suatu instansi atau perusahaan, melayani dan memudahkan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan pokok. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan.